Hari yang ditunggu-tunggu, dan kita menghadapi 3 data besar dari 3 kawasan, yaitu ada inflasi dari Inggris yang kurang lebih sekitar 4 atau 5 menit lagi akan dirilis. Kemudian ada data dari Eropa yaitu GDP kuartal kedua, dan terakhir yang kita tunggu-tunggu dan semua market sangat nantikan adalah inflasi Amerika. Tapi judul utama kita adalah kali ini kita akan coba melihat dari potensi yang bisa terjadi terhadap inflasi Amerika, karena itulah yang menjadi penggerak utama di balik semua data-data penting tersebut. Ini dia ulasannya. So, penggerak market kemarin kita sudah lihat data dari pasar tenaga kerja Inggris yang ternyata reaksinya juga kecenderungannya positif ya. Jadi kalau kita lihat dari angka tingkat penganggurannya yang mengalami pemunduran ataupun penurunan dari 4,4 menjadi 4,2%. Tentunya itu suatu kabar yang cukup gembira untuk BOE atau Bank of England terkait dengan kebijakan yang akan diusungnya di pertemuan mendatang. Tapi jangan salah, beberapa komponen ketenaga kerjaan lainnya ternyata datanya relatif mix, teman-teman. Jadi angkanya relatif bisa dibilang kecenderungannya negatif. Dan itu harusnya akan mendorong kepada BOE untuk tetap mempertimbangkan pemangkasan suku bunga. So, kurang lebih mungkin kesimpulannya saya bisa lihat di sini posisinya adalah akan ada kondisi yang mungkin dipertimbangkan berikutnya. Dan itu adalah data inflasi yang akan dirilis sebentar lagi. Nah, kemudian terkait dengan hari ini juga GDP dari Eropa yang perkiraannya mungkin akan terjadi perlambatan atau menunjukkan perlambatan ekonomi, tapi itulah yang akan kita coba lihat apakah betul confirm apa tidaknya. Nah, sementara tadi malam data PPI dari Amerika ternyata rilisnya lebih rendah daripada ekspektasi. Apakah ini berarti juga inflasi nanti malam akan dirilis dengan angka yang relatif lebih lemah? Nah, jangan terburu-buru karena tidak ada kaitannya antara Producer Price Index dengan Consumer Price Index. Artinya inflasi dari sisi produsen kecenderungannya tentu akan berbeda dengan inflasi di sisi konsumennya. Nah, tapi kabar bagusnya data yang ditunjukkan tadi malam itu setidaknya memberikan angin segar terhadap data personal consumer expenditure atau pengeluaran pribadi yang kemungkinan data PCE tersebut akan dirilis di akhir bulan ini. Nah, seperti biasa teman-teman, setelah data CPI, biasanya market akan beralasan harus melihat terlebih dulu dengan data PCE-nya. Dan itu pula yang dilontarkan oleh Fed, karena data PCE bisa dibilang sebagai data indikator inflasi yang lebih disenangi, lebih dipilih oleh Fed. Nah, tapi bukan berarti data CPI nanti malam tidak penting-penting amat. Tapi setidaknya yang harus saya tegaskan di sini, tidak ada korelasi bahwa PPI yang positif akan berarti CPI yang positif, atau bahkan sebaliknya, PPI yang negatif berarti pula kepada CPI yang negatif. Jadi, kalaupun tadi malam relatif lebih rendah, setidaknya itu mendorong kepada pasar saham atau ekuitas yang bergerak positif karena ada harapan untuk mendesak ataupun mendorong bahwa Fed harus melakukan pemangkasan suku bunga. Nah, tinggal tunggu satu indikator lagi, yaitu data inflasi dari sisi konsumen, dan itu akan dirilis nanti malam. Kemudian lanjut dengan laporan pekerjaan Inggris tadi yang kita sempat singgung, bahwasanya kondisi yang terjadi adalah komponen lainnya termasuk tingkat upah yang sebetulnya menunjukkan adanya penurunan. Sehingga kemungkinan kecenderungan inilah yang menjadi indikasi bahwa Bank of England harusnya tetap mempertimbangkan pemangkasan di pertemuan berikutnya. Nah, lagi-lagi, komponen berikutnya yang akan juga dinantikan adalah inflasi. Kalau saja nanti data inflasinya relatif lebih tinggi daripada ekspektasi, ya saya rasa mungkin perkiraannya BOE setidaknya agak bernafas lega, tidak perlu memaksakan untuk memangkas suku bunga keduanya di bulan September. Nah, tapi kalau ternyata datanya relatif lebih rendah daripada ekspektasi, maka kecenderungannya itu akan memaksa BOE mempertimbangkan kembali melakukan pemangkasan suku bunga di pertemuan bulan September. But anyway, sekedar mengingatkan pula, di dalam acara Jackson Hole Symposium minggu depan, ternyata Gubernur BOE Andrew Bailey juga dijadwalkan akan memberikan pidato di hari Jumat 23 Agustus. So, akan sangat ramai, berarti kalau misalkan kita lihat minggu ini data yang sangat penuh untuk Inggris, maka minggu depan semua akan tertuju pada Jackson Hole Symposium. Bukan hanya Fed, tapi juga BOE. Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Kishida mengumumkan bahwa dirinya menolak untuk dicalonkan kembali, termasuk ini berarti memberikan kesempatan untuk pemimpin baru atau setidaknya calon pemimpin baru untuk tampil memimpin LDP, partai yang berkuasa saat ini. Ya, sekedar mengingatkan teman-teman, di Jepang ini, kalau misalkan partai tersebut berkuasa atau memenangkan pemilu, maka sang ketua dari partai tersebut akan secara otomatis ditunjuk ataupun dicalonkan sebagai
Perdana Menteri. Jadi kalau misalkan lihat dari area ataupun dari apa yang disampaikan oleh Kishida, kelihatannya bukan hanya mundur dari pencalonan, tapi juga dia mundur dari kepemimpinan dia di dalam partai LDP. Cukup menarik, tapi saya tidak melihat reaksi yang terlalu berlebih. Karena kalau kita lihat, USD Japanese Yen sempat turun ke 146.90-an, tapi sampai saat ini juga tidak bergerak banyak. Nah, jadi sebetulnya poin utama yang ingin saya tunjukkan di sini adalah kemunduran diri dari sang Perdana Menteri kemungkinan belum diantisipasi ataupun belum direspon oleh para pelaku pasar. Tapi Kishida memberikan kesan yang terutama ditujukan untuk masalah ekonomi, yaitu dia sangat berharap bahwa Jepang akan keluar secara keseluruhan dari deflasi. Ya, walaupun sudah 2 kali menaikkan suku bunga, tapi posisinya ini masih tetap ada ancaman terkait dengan deflasi. Bisa dibilang kondisi tersebut sudah mulai sedikit membaik sejak Katsuo Ueda memimpin BOJ atau Bank of Japan. Tapi masalahnya, ya seperti kita ketahui kemarin bahwa saat dia menaikkan suku bunga 15 basis point dan itu adalah mengejutkan, akhirnya berimbas kepada turunnya pasar Nikkei atau indeks Nikkei. Tapi mungkin kita akan coba dengarkan di tanggal 23 Agustus mendatang karena Katsuo Ueda diundang oleh parlemen untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya dalam pertemuan BOJ kemarin. Jadi, lagi-lagi teman-teman, belum final dan termasuk terkait dengan keputusan pengunduran diri dari Perdana Menteri Jepang ini baru kita akan lihat di bulan September saat dia dicalonkan ulang. Ya, kalau misalkan memang dia ditolak ataupun menolak untuk mencalonkan diri, maka figur penggantinya lah yang akan menjadikan sorotan utama para pelaku pasar. Kira-kira figur seperti apa dan bagaimana terhadap ekonomi ke depan. Di sisi lain, Goldman Sachs juga memiliki pandangan terkait dengan kondisi Eropa dan juga China, termasuk juga perlambatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Amerika. Ya, menurut Goldman, ada tanda-tanda ke arah sana, baik itu dari Eropa, terlihat dari GDP, lalu kemudian dari China juga masih kelihatannya belum bangkit sepenuhnya. Ya, masih tetap mencoba untuk merangkai ataupun melakukan stimulus yang memang dijanjikan oleh Partai Nasional China tersebut. Jadi kita akan lihat dalam beberapa bulan ke depan apakah itu akan berdampak positif terhadap kebangkitan ekonominya atau tidak. Nah, sementara itu Goldman Sachs melihat adanya tanda-tanda perlambatan dari pertumbuhan tenaga kerja di Amerika. Tapi positifnya adalah dia melihat bukan tanda-tanda terkait dengan resesi, melainkan itulah faktor koreksi. Bahkan menurutnya saham-saham cyclical yang kemungkinan berkinerja buruk terhadap potensi koreksi yang akan terjadi. Jadi mungkin ini lebih kepada menunjukkan bahwa ada pergeseran dari pasar saham yang sektor-sektor teknologi ataupun bahkan yang valuasinya tinggi menjadi ke valuasi yang lebih rendah. Nah, tapi menurut Goldman Sachs, secara kesimpulannya adalah ini hanya koreksi yang bersifat sementara. Dan mereka masih tetap optimis untuk pasar ekuitas Amerika sehingga tidak ditemukan dengan kondisi resesi. Dan itu berarti pertanda bagus kalau memang ternyata Federal Reserve melakukan pemangkasan suku bunga. Oke, berikutnya terkait dengan ekonomi kalender tukar ini, saya sudah lingkari beberapa bagian yang memang harus kita nantikan dan fokuskan, yaitu inflasi dari Inggris. Harapannya adalah turun ke atau naik ya 2,3% dari 2,0%. Seperti yang kita pernah lihat 2 bulan yang lalu, data inflasi Inggris sebetulnya sudah paling pertama yang mencapai 2,0%, target yang diinginkan oleh Bank Sentral. Tapi ya lagi-lagi Bank Sentral selalu bilang area target ini jangan sampai cuma satu kali sentuh, tapi melainkan harus konsisten berada di zona tersebut. Ya, anggapan saya, kalau memang ternyata kenaikan 2,3%, at least itu masih dianggap normal, tidak terlalu tinggi, dan juga harapannya berarti BOE masih bisa menjaga inflasi tersebut dengan angka di kisaran 2%. Nah, otomatis data-data ekonomi berikutnya, itu akan mencerminkan apa yang harus dilakukan oleh BOE, termasuk dari sektor tenaga kerja kemarin. Nah, kemudian ada GDP dari Eropa. Kalau misalnya kita lihat ini ekspektasinya naik 0,6% dari 0,4%, sementara untuk basis kuartal itu akan unchanged alias tidak berubah di 0,3%. Kalau misalkan pun datanya relatif tinggi, oke, berarti euro masih punya peluang untuk mengalami penguatan atau kenaikan lebih lanjut. Tapi sebaliknya, kalau ternyata datanya lebih rendah, ini adalah tanda-tanda yang harus menekan kepada ECB untuk melakukan pemangkasan kembali karena terancam dengan perlambatan ekonomi. Nah, tapi perlambatan ekonomi seperti apa ya? Kalau saya merangkum ini kemungkinan angkanya sebaiknya tidak turun di bawah 0%. Jadi kalau misalkan dia masih di atas 0%,
penurunan berapapun tidak serta-merta memaksa ECB untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Nah, tapi memang menunjukkan perlambatan, sehingga itulah yang perlu diwaspadai oleh ECB. Nah, di malam hari kita tentunya akan menunggu dengan data inflasi. Perhatikan data core CPI basis tahunan yang diperkirakan turun ke 3,2% dari 3,3%. Saya akan sangat senang melihat angka tersebut kalau turun 2 angka atau 2 digit di bawahnya. Artinya kalau misalkan ekspektasi 3,2, anggap saya mungkin kita akan dapatkan 3,0%. Kalau itu terjadi, angka-angka lain kemungkinan akan diabaikan dan kemungkinan dolar akan melemah, teman-teman. Tapi beda cerita kalau ternyata core CPI tersebut ternyata angkanya 3,2%. Otomatis mereka akan lihat dari basis bulanan atau bahkan CPI utamanya. So, kunci utamanya adalah core CPI-nya terlebih dulu. Nah, tapi core CPI untuk basis bulanan sayangnya diharapkan naik ke 0,2% dari 0,1. Ya, lagi-lagi seperti yang pernah kita sampaikan di hari Senin kemarin, angka inflasi berapapun tidak akan mengubah skema ataupun ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed di bulan September, kecuali kalau kita lihat adanya lonjakan yang cukup tinggi. Dan itu berarti 0,2% atau 0,4% di atasnya. Artinya, basis bulanan kalau sampai lonjak sampai 0,4 atau lebih tinggi, atau yang basis tahunan, katakanlah melonjak ke 3,4% lagi, maka itu akan menjadi suatu kejutan dan menunda ekspektasi pemangkasan suku bunga tersebut. Dan artinya, berarti dolar akan berbalik menguat. Nah, inilah skenario trading untuk nanti malam, teman-teman. Seperti yang kita lihat di sini, ada 5 poin utama yang saya ingin tegaskan terlebih dulu adalah di poin skenario pertama. Oke, saya tuliskan di situ actual sama dengan ekspektasi. Maksud saya di situ adalah angkanya berada di kisaran ekspektasi. Artinya, kalau kita lihat dari range ekspektasinya, CPI basis tahunannya diperkirakan stabil 3,0%. Jadi kalau cuman angkanya 2,9 atau 3,1%, that means nothing. Artinya tidak akan mempengaruhi secara signifikan pergerakan market. Itu berarti kalau 2,9 berarti anggap saja dolar akan mulai penguatan tapi terbatas. Sebaliknya, kalau 3,1% dolar akan melemah, tapi juga cenderung dengan range terbatas. Nah, yang kita harapkan akan muncul adalah di antara skenario 2, 3, 4, atau 5. Tentunya dengan skenario nomor 3 ataupun 5 yang paling besar kemungkinannya untuk menyebabkan volatility. So, perhatikan angka-angka yang saya maksud, tapi gambarannya kurang lebih selama misalkan tidak lebih rendah dari 2,9 atau tidak lebih tinggi dari 3,1, maka kita mungkin akan lihat pergerakan yang kecenderungannya relatif terbatas. Kira-kira menurut Anda, apakah kali ini CPI akan mengalami penurunan? Kita tinggal tunggu di jam 19.30 nanti malam.